Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini untuk tatap maya kita yang ke-18 ya Kak ya. Ini adalah tatap maya di penghujung di dua terakhir kegiatan diseminasi PKG PJOK yang dilaksanakan lebih kurang selama 3 bulan. Baik kakak-kakak semuanya, sebelumnya saya minta maaf karena memang jadwal seharusnya itu tanggal 2 ya semalam, tapi karena ada sesuatu hal yang memang mendadak kemarin dan saya sudah meminta izin dengan admin juga dan diberikan izin, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan tatap maya kita selama 2 JP nanti. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu seperti biasa agar kelancaran kegiatan kita sampai akhir nanti. Tolong Kak Boy pandu untuk doa kita pagi. Silakan Kak. Baik Kak, sebelum kita memulai acara siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Kak Boy. Selanjutnya saya akan membuka slide untuk kegiatan kita hari ini. Sudah terlihat ya kakak-kakak? Hari ini kita akan membahas terkait bukti karya di platform Merdeka mengajar untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK kita. Topik pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama adalah tentang alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, bagaimana cara mengunggah bukti karya di PMN. Sebelum kita lanjut ke bukti karya, kemarin kita sudah melaksanakan RTL ya kakak-kakak yang berkolaborasi dengan KBS sekolah. Apakah itu sudah terlaksana dengan baik kakak-kakak semuanya? Sudah diupload tugasnya semua? Sudah Kak. Sudah. Oke, sudah ya kakak-kakak semuanya. Terkait hal itu ya, kemarin kita sudah berkolaborasi dengan rekan-rekan KBS atau Kombel di sekolah kita masing-masing dan sudah diupload tugasnya. Selanjutnya ini nanti tugas kita terakhir ya, tugas kita terakhir yaitu tentang pembuatan bukti karya ya. Bukti karya otomatis itu hasil dari karya kakak-kakak sendiri ya. Itu paling lambat diselesaikan di tanggal 11 Desember ya. Jadi tanggal 13 Desember kita sudah Zoom 1 JP ya, refleksi bukti karya kakak-kakak semuanya, dan itu adalah Zoom yang terakhir kita nanti ya. Jadi harapan kami sebagai fasilitator di sini, kakak-kakak bisa menyelesaikan ini adalah sudah ujung ya, sudah terakhir, jangan semangatnya kendor ya. Karena nanti untuk bukti karya ini itu bisa berbentuk video, bisa berbentuk apa saja yang menjadi karya kakak gitu. Jadi karya kakak-kakak silakan nanti kakak tuangkan dulu di LMS di
dikumpulkan ketika itu sudah di-ACC oleh fasilitator, itu langsung di upload di PMM, ya, di bukti karya. Jadi bukti karya kakak-kakak ini nantinya itulah yang akan dilihat oleh seluruh guru-guru se-Indonesia, ya. Itulah karya, contoh misalnya nih punya Kak Boy, setelah di-ACC oleh fasilitator, baru di-upload di bukti karyanya, ya. Jadi ini nanti alurnya akan saya sampaikan, ya. Ini terkait bukti karya. Ini kemarin revisi dari tim pusat, kami zoom kembali bahwasanya ada revisi sedikit mengenai alur aktivitas bukti karya untuk diseminasi PKG PJOK. Oke, ini perjalanan kita selama ini yang mungkin membuat lelah, ya, yang lelah, yang mungkin siang hari terganggu tidurnya, ya. Itulah selama ini kita melakukan aktivitas mulai dari pembukaan, ya, minggu pertama sampai minggu kelima, minggu keenamnya kita tatap muka sampai minggu ke-11, ya, minggu ke-12-nya 78, ya, 78 kita masih tatap maya, ya, minggu ke-11 unggah bukti karya, dan minggu ke-12 penutupan. Ya, jadi sebenarnya ada 12 minggu kalau di sini, tapi lebih kurang kita mulai dari September, ya, 23 September dan berakhir insya Allah di tanggal 13 Desember. Oke, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PJOK, ya, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan peserta diseminasi PKG PJOK, yaitu bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, jadi itu ya kakak-kakak, untuk bukti karya kita itu menjadi salah satu prasyarat kelulusan program kegiatan ini. Jadi nanti silakan kakak-kakak buat, tapi bukan hasil plagiasi atau plagiat, ya, dari tugas orang lain yang diupload kembali, bukan seperti itu, ya. Jadi memang tugas dari pribadi kakak-kakak sendiri. Oke, selanjutnya kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, ya. Yang pertama itu untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, jadi itu dia. Yang kedua, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Ya, jadi seandainya kakak membuat video pembelajaran yang akan kakak upload nih, ya, silakan kakak membuat surat persetujuan. Ya, kemarin kita sudah memberikan contoh, ya, contoh surat persetujuan bahwasanya wajah atau gambar seseorang itu mereka mengizinkan nggak untuk diupload gitu, karena nanti yang melihat itu bukan kita saja gitu, jadi sudah umum yang melihat nantinya, jadi wajib mendapatkan persetujuan tersebut, karena nanti kalau mereka tidak setuju, ini kenapa kok ada video saya gitu, nah, jadi akan menjadi permasalahan takutnya. Selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Ya. Jadi sumber referensi, misalnya kakak karya kakak itu
membuat modul ajar nih, modul ajar, silakan referensinya apa saja, bukunya apa saja yang menjadi referensi di situ, silakan kakak tampilkan di daftar pustakanya. Ya. Oke, selanjutnya, oke, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK, ya, nah ini. Ya, jadi kakak-kakak kan sudah ini ya membuka LMS-nya kan selama 1 minggu ke depan kemarin kita tidak ada tatap maya, itu ada asinkronus. Nah, silakan kakak-kakak buka di LMS-nya masing-masing ya. Itu di RTL 3 umpan balik. Nah, itu yang kemarin kita sudah lakukan ya. Lanjut di bukti karya. Jadi peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Ya, selanjutnya aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah unggah draft bukti karya yang menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Yang kedua, refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini ya sedang dilakukan ya. Yang ketiga, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kakak silakan unggah dulu draft bukti karyanya, ya, unggah dulu draft bukti karyanya di BK1, ya terlihat ya kakak-kakak ya, itu ada BK1, unggah draft bukti karya, silakan kakak buka, nantinya disitulah kakak unggah bukti karya kakak. Ya, setelah mendapat validasi dari fasilitator, setelah itu nantinya baru kakak berbagi di bukti karya, ya. Setelah itu baru kakak berbagi di terbitkan di PMM. Setelah terbit di PMM, barulah kakak berbagi bukti karya, link yang di PMM itu kakak sematkan kembali di berbagi bukti karya. Ya, di BK3. Nah, jadi seperti itu prosedurnya ya. Silakan nanti ini kita masih ada waktu sampai tanggal 11 ya, berarti ada 1 minggu. Silakan kakak-kakak 3 hari ke depan itu sudah upload semua di unggah draft bukti karya. Setelah itu nanti setelah ACC di LMS-nya, barulah kakak unggah di PMM. Ya, jadi setelah oke di PMM, karena di PMM ini itu harus mendapat validasi dulu dari pusatnya, bukan dari kami lagi. Jadi setelah oke nanti dari pusatnya, barulah kakak bisa unggah lagi di UK3 berbagi bukti karyanya. Ya, berarti itu link copy paste dari link yang ada di PMM. Itu yang diunggah di BK3 nih, berbagi bukti karya. Ya, seperti itu sistematisnya, ya sistematikanya proses pelaksanaan bukti karya. Selanjutnya, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ya, jadi ini periode pengumpulan bukti karya itu dari tanggal hari ini ya sampai kalau bisa 3 hari ke depan ya Kak. Kita memang ada waktu sampai tanggal 11. Jadi 3 hari ke depan itu yang di LMS-nya. Setelah oke dari LMS baru kakak mengunggah di PMM-nya. Ya, jadi seperti itu. Ini unduh lembar pernyataan persetujuan yang ada nanti di situ. Silakan kakak unduh, baru kakak isikan. Ya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS diseminasi. Ya, yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Jadi nanti silakan kakak buka LMS-nya, kakak unduh dulu lembar pernyataannya, kakak isi, baru nanti kakak upload, ya.
klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Yang ketiga, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini ya, seperti ini lembar pernyataannya. Ya, peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Ya. Jadi ini silakan kakak unduh dulu. Kakak tanda tangani juga dengan kepala sekolah, pakai pakai cap sekolah, ya. Di atasnya itu pakai ini ya, pakai logo sekolah, ya. Jadi kop surat sekolah, nih. Nah, jadi di atasnya pakai kop surat sekolah, baru dengan menandatangani formulir ini, bla 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 sampai bawah. Jadi baru kakak tanda tangani, buat nama kakak di sini. Setelah itu mengetahui, buat nama kepala sekolah dan tanda tangan beserta cap sekolah. Ya, jadi seperti itu ya kakak-kakak. Selanjutnya, ini pemilihan kategori bukti karya. Ya, bisa ada beberapa pilihan. Itu yang pertama, praktik baik, ya. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik dalam format PDF atau video. Ya. Yang kedua bisa dengan praktik pembelajaran, ya, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF, ya, aksi nyata. Yang ketiga bisa berupa RPP atau modul ajar. Ya, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Ya, jadi bisa kategorinya kakak pilih aja salah satu. Mau kakak modelnya praktik baik kah? Mau modelnya praktik pembelajaran kah? Atau modul ajar? Boleh pilih saja salah satu untuk bukti karyanya. Ya. Selanjutnya, oke, ini unggah draft bukti karya di LMS, ya, kategori praktik baik, seperti ini ya kakak-kakak. Nanti di LMS-nya seperti ini modelnya, ya. Yang pertama itu ada kategorinya praktik baik, bentuk karyanya, diisi nih. Ya, jadi pilih kategori dari produk bukti karya adalah praktik baik. Yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak-kakak buat, yaitu video. Ya, salin tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Nah, jadi link videonya ya. Setelah itu PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer. Selanjutnya lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG, PJOK, guru belajar dan murid belajar ya. Jadi ini nanti hashtagnya jangan lupa ya kakak-kakak, dilengkapi di bukti karyanya. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Ya, jadi ini nanti boleh kakak screenshot ya, supaya tidak terlupa untuk judul bukti karyanya. Oke, selanjutnya ya, ini yang kategori praktik baik ya. Kategori praktik baik nih ya, jenjangnya, pilih jenjang yang diinginkan. Apabila kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Ya, setelah itu pilih tema bukti karya kakak-kakak, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak-kakak, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Ya, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ya, jadi ini prosesnya
Ya, kalau memang tadi kakak kategorinya praktik baik, berarti di halaman yang pertama tadi kliknya praktik baik. Ya, kalau kakak membuatnya kategori apa tadi modul, berarti di sini nanti kategorinya modul gitu atau RPP. Ya, atau praktek pembelajaran juga di sini. Jadi ada 3. Jadi pilih saja salah satu sesuai apa yang kakak buat. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, oke. Nih, ya. Di kategori praktik pembelajaran juga bisa seperti itu. Sama ya kak ya. Model cuma di sini di kategorinya aja kakak klik apa yang kakak upload nantinya. Ya, jadi sama. Nah, ini kategori modul ajar ya, sama seperti itu. Oke, ya, unggah draftnya. Ini unggah draft bukti karya. Ya. Kategori RPP. Nah, ini persetujuan bukti karya. Klik kumpulkan, sama. Oke, selanjutnya konfirmasi unggah draft bukti karya. Ya, jadi ini, apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi hingga fasilitator melakukan proses validasi. Fasilitator menyatakan bukti karya yang Anda kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Ya, jadi setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Ya, jadi harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Ya. Oke. Selanjutnya konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Jadi seperti ini. Ya. Ketika sudah disetujui, nah, ini statusnya sedang ditinjau, berarti belum selesai ya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ya. Jadi ini model fiturnya nanti ya di LMS kakak-kakak. Jadi kalau sudah kakak kumpulkan berarti sedang ditinjau. Ketika sudah divalidasi oleh fasilitator, nanti baru ada tulisannya seperti validasi ya. Putusan utama dari validasi bukti karya, jadi fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Ya, jadi kalau nanti ada pernyataan belum sesuai, ya, jadi maka kakak-kakak perlu memperbaiki, ya, atau melengkapi kembali apa mungkin yang kekurangan di bukti karya kakak-kakak. Jadi belum bisa kakak-kakak mengunggahnya ke PMM. Ya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi nanti ketika kakak sudah mengirim bukti karya kakak, silakan langsung kakak menghubungi fasilitator ya untuk meminta validasi. Jadi ketika sudah divalidasi, barulah bisa dilanjutkan. Jadi sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Ya, jadi kakak-kakak semua silakan cek secara berkala apakah sudah divalidasi atau belum. Jadi makanya sebaiknya kakak-kakak tidak menunda-nunda untuk tugasnya. Ya, kakak ini adalah tugas yang terakhir ya, bukti karya kakak-kakak
berikanlah yang terbaik nantinya. Karena ini bukti karya kakak-kakak ini nantinya bukan hanya guru sekota Dumai ya yang melihatnya, tapi guru se-Indonesia yang bisa melihat bukti karya kakak-kakak. Jika mungkin menurut mereka bukti karya kakak ini bagus, bisa saja ini akan menjadi contoh nantinya, ya. Dan tidak menutup kemungkinan bukti karya kakak-kakak ini akan dilihat oleh Kemendikbud. Kalau memang bagus, ya, bisa jadi kakak-kakak akan dipanggil ke pusat nantinya menjadi salah satu guru berprestasi ya. Ya dari PMM. Jadi silakan kakak kembangkan apa yang bisa kakak berikan ya, yang bisa kakak lakukan praktik baik, bisa dibagikan lah untuk yang lain ya, seperti itu. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, ini statusnya ya. Jadi kalau memang perlu perbaikan, berarti ini statusnya. Ya, jadi kami sebagai fasilitator juga tidak bisa menilai itu, oh ini teman saya loh, oh ini senior saya loh, oh ini adik saya loh, nggak bisa seperti itu. Jadi sesuai dengan rubrik validasi, ya. Jadi kami menilai itu sesuai itu. Jadi nggak ada karena ini kelas saya nih, nggak mungkin kelas saya harus membuatnya bagus semua. Ya, saya pengennya seperti itu, tapi kita punya ketentuannya. Jadi tidak bisa asal-asalan saja untuk memvalidasi. Karena nanti ini timnya bukan hanya fasilitator aja, adminnya, ada tim pusatnya juga. Jadi semua berkoordinasi di sini. Nah, nanti hasil akhirnya itu kelulusan itu dipertanyakan. Ini bagaimana kelas 003, apa kendalanya, apa bukti karyanya, itu nanti kami harus mempertanggungjawabkan untuk semuanya. Jadi memang lakukanlah dengan yang terbaik ya, kakak-kakak. Jadi kalau seandainya memang perlu perbaikan, ya silakan nanti akan kami sebagai fasilitator akan merincikan apa sih yang mungkin perlu diperbaiki dari bukti karya kakak-kakak ya. Jadi seperti itu. Jadi apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Ya, jadi di situ nanti ada klik lihat penilaian. Ya, jadi di situ ada umpan baliknya. Yang ketiga, klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang lagi bukti karya kakak-kakak. Ya, jadi seperti itu. Jika di situ tidak perlu perbaikan, sudah bagus, berarti silakan nanti kakak lanjutkan di PMM-nya. Ya. Jadi kalau seandainya perlu perbaikan, silakan kakak kumpulkan kembali tugasnya, ya diklik perbaiki. Selanjutnya, ya nanti setelah ini baru jika ada pertanyaan baru kita pakai berikan waktu untuk sesi pertanyaan ya kak. Jadi saya selesaikan dulu slide kita, baru nanti jika ada pertanyaan silakan kakak tanyakan. Selanjutnya putusan utama validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah ini ya seperti ini ya kak. Contohnya unggah bukti karya modul ajar. Nih ya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, ya klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya dan unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator ya. Jadi jika kakak mengunggah RTP atau modul ajar, berarti jika mungkin ada perlu perbaikan, silakan kakak hapus ya ikon tanda warna merah, kakak klik itu, baru kakak unggah lagi ulang ya yang sudah direvisi. Nah, jadi seperti itu ya kak. Oke, selanjutnya nah ini ya model pembelajaran.
Ya, sama. Selanjutnya putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Ya, ini ya. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ya, seperti itu ya. Jadi setelah udah lulus validasi, silakan kakak cek secara berkala ya, terbit di PMM ya. Jadi kalau memang sudah terbit, nah itulah nanti link dari PMM itu kakak sematkan di BK3 tadi ya. Jadi link produk kakak itu kakak sematkan lagi di LMS yang di BK3-nya. Ya, jadi yang pertama nanti kakak unggah di BK1 bukti karya tadi. Setelah lulus validasi, kakak cek secara berkala karena memang proses validasi PMM itu sama seperti kita membuat PMM seperti biasa Kak, aksi nyata, ya kan? Kan kita menunggu validasi ya. Nah, itu bisa 1 minggu atau berapa gitu. Nah, kalau memang cepat dari tim pusatnya validasi, alhamdulillah berarti kakak bisa langsung apa namanya? Copy paste linknya baru kakak sematkan di BK3-nya tadi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ya, lulus validasi, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar atau PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus ya. Jadi nanti statusnya seperti ini, menunggu terbit ya. Setelah terbit ya, barulah kakak copy paste yang saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya ini ya, sudah dibagikan ke teman sejauh lihat bukti karya Anda di PMM melalui tombol di bawah ini. Nah, jadi kalau sudah apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM ya. Nih, lihat bukti karyanya. Oke. Selanjutnya nih, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagi bukti karya sebelumnya. Ya, catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Ya, jadi deskripsinya saja yang bisa diedit. Oke, ini contohnya fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Nah, ini tugas fasilitator. Nah ya, jadi seperti ini ya Kak ya. Ini unggah, nih di BK3. Di BK3 ini kakak unggah atau lampirkan tautan bukti karyanya. Ya, linknya disematkanlah di sini. Oke, selanjutnya langkah upload video dengan tautan. Ya, jadi lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Ya, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Ya, jadi silakan nanti dipublikkan ya video yang di YouTube-nya. Selanjutnya, klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin atau link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Ya, jadi itu kalau untuk video ya. Nah ini bukti karyanya. Di kendala video ini ya, di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video menyetel visibilitas video untuk pribadi atau private ya pada channel YouTube-nya. Jadi diubah setelannya ke setelan publik
Jadi biar orang lain bisa melihat karya kakak. Yang tadi kalau seandainya YouTube-nya itu untuk pribadi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi contohnya nih, bukti karyanya ya, video tidak tersedia tonton di YouTube. Ini kalau seandainya bukti karyanya berbentuk video pembelajaran. Oke. Ya, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan. Boleh nanti ada di bukti karya. Jadi seperti itu teknisnya untuk pelaksanaan bukti karya kakak-kakak nantinya ya. Boleh ya, boleh berbentuk praktik baik, boleh berbentuk praktik pembelajaran, atau boleh berbentuk modul ajar. Ya, jadi itu tergantung kakak-kakak mau apa yang dibuat di sini. Dan ini tidak plagiat. Ya. Ini adalah hasil dari kakak-kakak sendiri. Oke, mungkin itu saja sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 50 menit lagi. Silakan, Kak. Oke, silakan Kak Randy. Terima kasih Kak sebelumnya. Ini saya sudah dapat apanya gambaran ini Kak, tapi video berarti lembarnya itu di belakang videonya nanti Kak. Lembaran ini ya, lembaran yang tadi, lembaran pernyataan. Ya, nanti untuk lembaran pernyataan itu kan bisa klik 2 kali tuh, seperti yang di RTL itu bisa upload 2 kali kan. Ya, link video, nanti upload yang satu lagi yang lembar bukti karyanya. Berarti dicantumkan nanti di video tuh apanya di belakangnya. Setelah akhir video dicantumkan apa tuh Kak, lembar apa itu? Tidak, tersendiri dia Kak, tersendiri. Ya, tersendiri aja. Jadi video tuh cuman untuk video aja? Ya, cuman untuk videonya aja. Nggak ada lagi pernyataan di sana ya Kak ya? Enggak. Nanti pernyataannya setelah di file tersendiri aja di-upload. Oke. Iya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, baik. Lanjut ya, Kak Melda silakan. Kak mau tanya, kan di situ ada pilihannya bukti karya atau RPP atau yang lain gitu kan ada 3 Kak. Misal kita pilih praktek baik itu boleh apa aja Kak yang bersangkutan dengan PJOK, terus kita lampirkan ada PKG PJOK-nya gitu Kak. Ya, kalau praktik baik kan kemarin kita sudah materi kita sudah banyak nih, contoh praktik baik dengan KPS sekolah. Itu bisa dilampirkan. Kalau yang kemarin dibuat itu RTL itu bisa Kak? Di RTL itu bisa, tapi dilengkapi selengkap-lengkapnya lagi. Ya? Iya Kak, misal diisi dokumentasi anggota kakak apanya ini, terus kita lampirkan suratnya di dalam itu gitu, semua gitu lengkap-lengkap. Terus kita jadikan sebuah video gitu. Itu bisa Kak? Betul, bisa. Boleh. Ya, jadi nanti lembar pernyataannya tersendiri. Oh, lembar pernyataannya sendiri. Ya. Yang seperangkat itu boleh di dalam satu video praktik baik itu, baru di lembar ininya boleh. Jadi nanti saya praktik baik di awalnya kakak jelaskanlah, hai, mungkin inilah praktik baik yang saya lakukan untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK, jelaskan secara rincinya. Baru lanjut ke itu sampai terakhir. Step by step-nya dilihatkan di videonya itu. Oke? Ya, boleh. Oke? Kak, ini Kak, ya? Kalau cuman misalkan kita nggak pakai wajah kita atau apa, terus kita cuman pakai kayak kayak berbentuk
gimana ya? Kayak ada slide-slide gitu Kak, tapi dari materi awal sampai latar belakangnya, apanya semua, kegiatannya, foto-fotonya, semua di situ ada. Terus kita itu jadikan video gitu kan Kak. Itu nggak apa-apa tanpa kita ngomong gitu, tanpa ke wajah kita gitu. Ada wajah kita lah, namanya video bukti karya. Oh. Jadi ada juga nggak harus semua slide sih, tapi ada tampilan wajah kita di situ. Misalnya kan seperti yang KBS tuh ketika menyampaikan materi itu kan kita kan memang berinteraksi dengan orang lain kan, dengan rekan lain. Itu masukkan juga di situ. Nanti slide-nya apa-apa aja boleh dimasukkan semuanya. Ya boleh. Oke Kak, makasih Kak. Oke lanjut Kak Fadla. Oke, Assalamualaikum Kak. Izin Kak. Ya. Kemarin itu kan kita buat RTL ya kan. RTL saya itu kan tentang mata kesehatan kayak gitu kan. Berarti kan itu bisa dalam praktik baik itu kan? Boleh, bisa. Maksudnya kan itu kan rencana kan. Tapi kalau dirubah bisa juga ya Kak? Boleh, dirubah boleh. Oke. Tapi dilengkapi lah ya. Kalau kemarin RTL itu kan istilahnya yang poin-poin intinya aja, ini dilengkapi. Apa-apanya. Dilengkapi semuanya, kemudian dibuat videonya Kak, dilakukan. Iya, betul. Oh gitu. Berarti kalau misalnya ada pengarahan dari Puskesmas itu kan karena ada pengarahan dari Puskesmas tuh Kak. Kalau misalnya Puskesmasnya nggak ada, kalau kita yang mengarahkan gimana? Kita berbagi sama anak-anak tuh yang kesehatan gitu kan? Boleh. Jadi ditambahkan aja videonya seperti itu. Jadi nggak usah meribetkan lah. Yang penting itu memang karya sendiri gitu loh. Saya sendiri yang melakukannya berarti. Ya kalau berdasarkan RTL kan berarti rata-rata RTL kita kan udah siap semua tuh. Iya. Paling lambat tanggal berapa kemarin Kak? Paling lambat itu kemarin di tanggal 1 ya. Itu masih banyak yang belum mengumpulkan. Itu kan udah di WA kan. Yang belum mengumpulkan RTL. Enggak, yang ini Kak, yang untuk ini tanggal 11 Desember. Iya, karena kan mungkin kita bisa ambil videonya kan tanggal 9 itu Kak, 9 10. Oke. Karena kan orang kan ya videonya kan tinggal tambahannya aja kan, bukan dari awal kan. Atau bisa aja kalau memang ini pulang sekolah sebentar minta izin dengan kelas atau anak-anak agak lambat 10 menit untuk membuat video itu juga nggak masalah. Yang penting kegiatan tuh kita yang lakukan sendiri di sekolah. Ya, real. Jangan lupa surat yang tadi ya, lembar pengesahan itu wajib. Oke Kak. Ya boleh. Oke, silakan ada lagi kakak-kakak. Oke, silakan Kak Randy. Berarti kalau praktik baik ini masuknya kalau sosialisasi GSS tuh bisa nih Kak? Bisa, boleh. Atau kakak membuat video pembelajaran berdiferensiasi kemarin, nah, itu bisa kakak masukkan di praktik pembelajaran boleh. Tapi kakak lampirkan juga modul ajar yang berdiferensiasi itu di videonya itu. Kalau praktik pembelajaran ini wajib pakai modul ajar? Iya, otomatis kan kemarin kita sudah mengupload juga kan yang video pembelajaran yang berdiferensiasi waktu sebelum kita tatap muka. Nah, itu kan kita sudah mengupload juga itu. Boleh itu. Jadi tinggal kakak poles-poles saja memang sesuai dengan ininya. Penilaiannya. Kan ada tuh rubrik penilaiannya di LMS. Silakan kakak buka apa-apa saja rubrik penilaian di situ. Jadi sesuaikan dengan video yang akan kakak upload seperti itu. Kapan bisa nih Kak Dani
Ya. besok bisa. Kapan? Ini bukti karya ini kerjakannya dari sekarang. Iya. Bisa. Dari sekarang udah boleh. Kalau sudah siap, nanti malam mau di-upload boleh. Jadi kalau sudah di-upload, langsung sampaikan ke saya biar kalau memang sudah oke semua biar divalidasi. Jadi tinggal tunggu terbit PMM aja lagi. Karena kan ini banyak nih kan yang ini. Proses terbit PMM ini yang mungkin menunggu agak lama. Karena ini se-Indonesia kan. Nah, jadi otomatis tim PMM-nya juga validasinya kan bertahap. Oke Kak, terima kasih. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sambil, oke, silakan Kak Sri. Silakan Kak. Oke, izin bertanya Kak, yang RTL kemarin kan, Silakan. yang mengenai RTL yang kemarin itu kan mengenai kalau punya saya permainan tradisional. Nah di situ yang videonya di situ ada 3 video waktu saya di Gombel, yang kedua video saya mensosialisasikan dengan anak, dan itu video yang ketiganya anak-anak melakukan permainan tradisional itu. Jadi kalau itu bisa Kak dimasukkan ke bukti karya? Boleh. Oh, boleh ya Kak. Terus satu Boleh. lagi Kak. Jadi itu masuk ke dalam praktik pembelajaran itu. Praktik pembelajaran. Oh, bukan praktik baik ya Kak? Bukan. Kalau praktik baik yang kakak buat terakhir kan kakak nih yang materi pembelajaran yang kemarin itu kan berdiferensiasi tadi ya. Halo? Oh, jadi yang ini termasuk Suara ke dalam putus. praktik pembelajaran. Jaringan. Ya. Jadi nanti kakak ya. Satu lagi. Kemarin itu waktu saya mengupload RTL-nya, saya lupa memasukkan videonya. Jadi gimana tuh Kak? Ulang lagi? Waktu yang di RTL saya belum cek ini ini. aja tuh. Iya, harus dimasukkan link videonya. Berarti kakak sematkan aja kembali. Coba kakak sematkan kembali link videonya. Berarti memang nanti statusnya lab itu. Ya, statusnya lab, tapi kan nanti ini habis inilah saya cek siapa yang sudah, yang belum kan. Jadi nanti memang yang lab itu nanti otomatis kan rubrik penilaiannya berbeda. Kayak nanti saya cek kembali. Oke, terima kasih Kak. Saya lihat, saya memang minta videonya. Oke, sama-sama. Ya, Kak Randy, silakan Kak. Izin Kak, ini saya baru buka nih bukti karya nih, videonya aja nih Kak. Praktik pembelajaran ini nggak ada apanya Kak? RPP-nya di sini. Praktek pembelajarannya nggak ada. Iya, di praktik pembelajaran ini. Coba kakak buka ini. Coba kakak ini berbagi ininya. Saya stop dulu ya ininya. Kakak yang tampilkan ya. Biar kakak-kakak yang lain tahu. Ya. Bukti karya. Oke. Bukti karyanya ini kan
praktik Hmm. pembelajaran, Hmm. video, Hmm. video. Nah, ini tautan dari YouTube, judul, Ya. deskripsi, tujuan, jenjang. Nah, kita pilih kelasnya. Nah, di sini PJOK, Hmm. sarananya dipakai atau tidak pakai. Ini unggah apa tadi, lembar Ya. tujuan. Nah, nggak ada sini apanya, Kak. Coba naik ke atas. Naik ke Nah. atas. Praktik pembelajaran ini coba diklik di situ. Udah, Ada apa aja? Nggak bisa? Di panahnya ini? ini praktik baik. Nah. Ya. Ini praktik pembelajaran. Pilih salah satu. Kakak ambilnya apa? Video. Kakak ambilnya praktik baik, praktik pembelajaran atau Praktik pembelajaran nggak? praktik pembelajaran? Oke. Video. Oke, video. Nah, ini tahu YouTube-nya. Ya, YouTube-nya. Apa modul ajarnya nggak ada sini? Nggak ada ya. Iya, cuman video tok aja berarti ya. Nah, berarti masukkan aja di link YouTube-nya sekalian berarti itu, Kak. Modul ajarnya. Iya, modul ajarnya. Di sarana. belakangnya. Ya. Karena memang yang fitur ini berbeda dengan yang kemarin. Kami nggak bisa mengakses kan. Jadi yang bisa mengakses itu peserta. Kayaknya coba dibuka. Oke, berarti di videonya itu langsung kakak tampilkan itunya. Modul ajarnya. Modul ajarnya. Oke, itu ya. Berarti judulnya apa? Ya, jadi kakak buat judulnya di situ ya. Oke, deskripsinya juga. Deskripsi yang tadi itu yang dari kakak ya. Iya, deskripsi singkatnya apa tujuannya, ya. Habis itu jenjangnya apa, ya. SMP bisa ya kak? Coba klik kak. Ada SMP-nya. Lengkap SMP bisa. Oke, ada ya. SMA ada juga ya. Ada. Ada ya. Oke. Berarti. Oke. Nah, lanjut sarana prasarana. Nah, tinggal unggah lembar persetujuan. Itu jangan lupa kak. Itu tanda tangan kepala sekolah, cap sekolah. Oke kak. Nah, jadi ada lagi kak? Kak Rian? Tidak, pas kak. Oh, pas. Sedap mengunyah ya kak? Oke, Kak Nasrul aman? Oke, silakan Kak. Nah, gimana Kak? Yang mau ditanyakan nih Kak, dengan kondisi saat ini nih Kak. Saya kan sekarang ini terbaring aja nih Kak. Ini lagi bingung nih Kak untuk membuatkan videonya kayak mana. Duduk tak bisa, berdiri tak bisa. Ini lagi bingung nih Kak. Suaranya kak, suara kakak. Oke, kakak ada sudah membuat modul ajar kemarin? Modul ajar yang kemarin itu Kak? Iya, yang berdiferensiasi. Oke, kakak sudah ada video RTL kemarin sudah ya? Belum? Sudah ya? Udah. Praktik baik. Oke, silakan kakak buat aja itu. Setelah itu kalau untuk surat persetujuan bisa dikirimkan contohnya dengan tata TU atau siapa gitu. Jadi nanti minta tolong tanda tangankan dengan kepala sekolah. Nanti titip aja dengan teman. Bisa nggak? Dimasukkan di LMS gitu Kak ya? Ya, yang tadi kan udah bukan tuh dengan Kak Randy tuh. Nah, jadi nanti lampirkan di situ.
yang tugas kakak itu yang video berdiferensiasi, kan ada tuh pembelajaran SEM, ada kemarin. Ya, pembelajaran SEM yang kemarin itu ya. Ya Iya. boleh, itu boleh, itu saja. Jadi nggak usah dipusingkan Kak. Ya. Kalau bisa Oh, dipermudah, ya, Kak. mantap insya Allah. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Sehat Kak Nasrul, sakit apakah Anda? Kak, izin Kak. Ya, Ini silakan. dalam waktu dekat mungkin mau operasi nih. Oh, operasi. Jadi masalahnya apa kok bisa sampai urat pinggangnya Kak? Ya, tendon di pinggang nggak kena Kak. Kenapa? Main Enggak. Lagi kemarin hari Minggu pagi lagi perbaiki sepeda anak. Pas berdiri langsung kayak keseleo gitu. Tertarik otot di pinggang gitu. Langsung tak bisa berdiri lagi, tak bisa duduk lagi. Jalan. Semangat Kak. Mudah-mudahan cepat Oke. sembuh. Nggak usah dipikirkan. Ya, yang penting tugas itu ada. Kalau surat itu nanti minta tolong Kak Randy untuk contoh suratnya yang di LMS tuh nanti kirim aja ke Kak Nasrul. Nanti Kak Nasrul sampaikan aja dengan teman di sekolah atau TU kan pakai top surat sekolah. Suruh buatkan, tinggal dicat dengan ditandatangan kepala sekolah, cat sekolah. Suruh dia fotokan langsung PDF kan. Kalau tanda tangan kan bisa kalau bisa ditandatangani dengan teman di sekolah itu langsung aja tanda tangan biar kepala sekolah bisa tanda tangan kan. Kalau minta tanda tangan kepala sekolah otomatis tanda tangan kita dulu. Jarang kepala sekolah mau tanda tangan sebelum tanda tangan kita kan. Nah, jadi ini aja atas nama aja tanda tangannya. Setelah itu tanda tangan kepala sekolah suruh foto PDF ini. Di scan PDF kirimkan ke kakak kan, jadi kakak bisa upload di LMS kakak, gitu aja ya. Sama. Oke, silakan Kak Melda. Kak mau tanya, itu kan ada R.1 refleksi pengembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Di situ kan disuruh Kak, silakan klik kuesioner yang di samping katanya kan Kak. Itu kan semalam email udah klik kuesioner itu ada 3 mana ya? Ada 3 Kak. Terus yang ada coba ditampilin. email di HP Kak, Zoom-nya. Tunggu. Oh gitu. Oke, jadi terus kan Kak, di situ kan ada 3 kuesioner. Yang kayak gini Kak. Tunggu ya, membalikkan kamera email. Kayak gini. Ini kan ada 3 nih Kak. Tapi yang pertama nih katanya belum diisi. Belum diisi? Iya, soalnya emang nggak tahu ini kuesioner waktu itu yang katanya refleksi pengembangan PJOK awal peserta katanya. Iya, itu kan ada due date-nya ya, tanggal berapa itu? 30 September Kak. Ya, 30 September ya, berarti sudah lewat. Makanya ketika sudah lewat tuh nggak bisa diisi lagi. Jadi kakak-kakak ya, silakan dibuka LMS-nya, diisi kuesionernya ya. Itu ada yang terlupa. Nah, jadi yang belum silakan diisi ya. Itu yang terakhir bisa dibuka ya. Yang terakhir ada bisa tadi Kak, yang refleksi yang itu kan itu tanggal berapa itu? 16 Desember. Silakan diisi katanya, bisa diisi itu email isi. Terus yang tengah-tengah ini Kak, yang nomor 2 yang tengah-tengah ini umpan balik penyelenggaraan diseminasi PKG PJOK 16 Desember juga, itu dari kakak. Umpan balik ya. Oh gitu. Jadi itu nggak bisa diisi kan? Enggak. Ya. Cuman yang bisa diisi di bawahnya aja. Ya, itu umpan baliknya. Nanti umpan balik dari peserta, dari hasil ke peserta. Oh gitu.
Ya Jadi Kak, cuman ya, jadi diisi ya kakak-kakak yang lain mungkin ada yang terlupa atau tidak melihat. Ya, jadi kuesioner dan umpan balik itu diisi ya kakak-kakak. jadi kalau email udah lewat tuh kayak mana Kak? Ini nanti coba saya tanyakan lagi dengan tim pusat. Karena kalau yang itu bukan admin lagi, itu langsung ke pusat. Oh, Nah, jadi tunggu tim pusat membuka. Kemarin yang gelombang 1 seperti itu, jadi ada disampaikan ke pusat. Nanti diberi waktu 2 hari untuk jika terlewat. ya. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi kakak-kakak? Silakan. Kak Rian, oke silakan Kak. Ya, Kak. Ya. Kak, dia harus video ke YouTube, Kak. Harus diupload ke YouTube. Iya, betul. Nggak boleh ke Google Drive lagi. Enggak boleh. Aduh. Karena karena bukti karyanya kan harus dilihat dengan orang lain. Makanya dipublikkan. Karena otomatis kalau bukti karya itu di YouTube, nanti kan di PMM-nya juga dilihat ke orang lain juga kan. Jadi ubah setelannya di YouTube. Jangan ya nggak apa-apa kan, berbagi praktik baik kan untuk kalian. Boleh dilihat kan sekolahnya yang di sana seperti apa kondisinya gitu kan. Jadi bisa menjadi motivasi juga buat guru-guru lain yang mungkin di kota, yang mungkin dengan fasilitas yang lengkap dan dia tidak mau berbuat. Nah, jadi sedangkan yang di daerah itu dengan keterbatasan dia mampu untuk itu. Sementara mereka yang di kota yang punya fasilitas lengkap nggak mau berbuat dan itu saja, nggak mau ada perubahan. Itu maksudnya. Berarti videonya durasinya bebas Kak ya? Bebas. Bebas, udah tuh berarti boleh diedit ya? Boleh. Jadi kakak lihat di LMS tuh ya, kriteria penilaiannya, rubriknya itu ada. Ya, jadi nanti saya itu menilai sesuai rubriknya. Kalau udah sesuai langsung oke. Oke, Kak Randy silakan Kak. Alamak, semangat betul orang nih. Ya, kita masih ada waktu nih ya, masih ada waktu sampai 12.45. Masih ada 25 menit lagi. Oke, silakan Kak. Kami PPG kemarin kan dari kami. Ya Kak? Ya, PPG yang 2022. Nggak jelas suaranya Kak. PPG yang tahun 2022. Nah, kan kami banyak tuh buat ada 3 video pembelajaran sama 1 pembelajaran ini yang apa? Pembelajaran inovatif ini Kak. Itu bisa dimasukkan nggak? Halo Kak. Ya, silakan Kak. Iya, video inovasi ini kami kan ada disuruh buat kemarin tuh, sama ada 3 buah pembelajaran. Itu masih bisa Kak tahun 2020? Ya. Boleh kan, nggak plagiat ya Kak ya? Ya enggak lah Kak, kalau enggak lulus lah kami. Iya, boleh, silakan. Tapi modul ajarnya jangan di tanggal 2022 itu ya Kak ya? Oh gitu, sesuaikan lagi ya Kak ya? Iya, sesuaikan yang untuk tanda tangan modul ajarnya. Oke, sip. Ya Kak. Boleh. Oke, ada lagi Kak Boy, silakan Kak. Ini Kak mau nanya, kalau RTL kemarin kan mau buat SEM itu kan Kak. Jadi itu jatuhnya praktik baik atau praktik pembelajaran tuh Kak? Yang waktu RTL, Kakak membuat pembelajaran STEM ya? Oke. Itu masuk ke dalam praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. Ya, oke, Kak. Bukan praktik baik. Praktik baik misalnya Kakak membuat suatu program apa gitu yang akan Kakak buat di sekolah,
kakak sampaikan dengan rekan lain, itu baru praktik baik. Kalau itu praktik pembelajaran. Karena itu kan model pembelajaran di program PJOK kemarin kan. Seperti itu. Oke Kak, ada lagi? Masih ada waktu 25 menit lagi. Ada? Oh ya Kak, sudah ada di kelas ini yang sudah ini mendapatkan kiriman pulsa? Karena sebagian sudah ada. Belum, Kak. Belum. Coba aja cek masing-masing karena sebagian sudah ada yang masuk. Kami juga yang fasil itu Kak Ismail itu udah masuk, saya belum gitu. Nah, tahu dari kakak-kakak udah duluan masuk kan. Jadi langsung lihat aja ke rekening masing-masing. Kalau rekeningnya salah, berarti salah lah masuk. Kemarin udah benar semua ya rekeningnya ya. Ada yang salah ya. Sebagian udah masuk itu. Oke. Kak Fadla David, ada yang mau ditanyakan atau Kak Fandi? Silakan. Kak Fandi, ada? Tak ada, Kak. Lapas. Tak ada, aman. RTL sudah kirim ya, Kak? Belum, Kak. Oh, belum ya? Oh, ya, udah lewat dudet Ya. nih, Kak. Ya. Sekali lagi saya sampaikan untuk kakak-kakak semua, ya. Kita tanggal 13 November itu sudah berakhir. Ya, jadi harapan kami tugas-tugas semuanya tolong diselesaikan karena kami nanti ada rapat pleno kelulusan ya di tanggal 13 Desember. Jadi mohon kepada kakak-kakak cek kembali di LMS-nya. Itu bisa aja ketika kakak buka LMS di awal itu ada tulisan to do ya atau yang di bagian sebelah kanan kakak-kakak tuh di bawah itu ada di situ. Jika kakak belum mengumpulkan tugas, ada di situ. Di modul berapa, ya, itu ada. Jadi, tolong disiapkan tugasnya kakak-kakak. Jangan nanti, karena itu, menunda kelulusan kakak-kakak. Karena nanti langsung keluar biasanya sih sertifikatnya. Itu 122 JP. Jadi nggak perlu lagi kakak-kakak upload PMM, kinerja itu yang lain itu aja udah di atas ekspektasi ya. Karena 122 JP untuk program ini. Jadi tolong yang belum ya kakak-kakak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, coba deh satu orang, Kak Boy boleh pakai laptop kan Kak? Silakan dibuka RTL kakak. Yang belum boleh nanti sebagai acuan untuk tugasnya, upload tugasnya juga. Boleh dibagikan ya Kak Boy, di share screen aja di sini. Udah muncul, Kak? Oke. Oke, boleh kakak jelaskan ini apa programnya? Terus bagaimana respon dari
rekan-rekan guru atas program yang kakak buat. Terus siapa saja yang membantu atau memberikan support untuk program ini, dan bagaimana tindak lanjut. Oke, silakan Kak Boy. Maksudnya gimana Kak? Sampaikan aja apa programnya, terus bagaimana tanggapan dari rekan guru atau KPS di sekolah atas program yang kakak buat ini. Terus apa respon dari kepala sekolah, siapa aja yang membantu dalam mensukseskan program ini, apa tindak lanjut. Oke, silakan. Berarti video, bukan dalam video nih berarti Kak ya? Sepertinya videonya agak ngadat ya, nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa Kak. Nggak jalan. Jalan ini Jalan. videonya Kak? Yang lain? Jaringan, coba Nggak Kak. bisa ya? PowerPoint-nya aja Kak Oke. Boy. PowerPoint-nya aja deh kalau gitu. Ya, PowerPoint-nya aja. Biar dapat gambaran kan. Oke, nanti yang dari Kak Rian juga ya. Kak Boy aja. Siap ya Kak Rian? Oke. Apa pakai HP Kak? Pakai ketawa. Ya, nanti yang kakak yang cewek-cewek 1 orang. Tak bisa ngelak itu Rian. tuh. Bisa ngelak Rian. Oke, silakan Kak. Oke, muncul Kak. Oke, sudah muncul. Oke, ini Kak, rencana ke lanjut yang kemarin itu Kak. Bermain sehat, semangat, dan mencintai olahraga bola kasti. Pertama dikenalkan dulu Kak asal usul bola kasti. Kemudian dijelaskan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah latar belakangnya kenapa mengambil masalah ini. Kemudian saya jelaskan lah Kak, setelah melakukan observasi dan wawancara dapat ini Kak, 3 buahnya saya dapat. Peserta didik di sekolah saya lebih suka bermain sepak bola. Kemudian ini terdidik kurang menguasai teknik memukul memakai tongkat Kak. Dan peserta didik yang kelas 6 bisa main kasti dan ingin diadakan pertandingan antar kelas Kak. Itu latar belakang saya mengambil ini permainan bola kasti ini Kak. Kemudian tujuannya ini sesuai dengan voice, choice, dan ownership. Suaranya dari mana dapat voice ini, yaitu tadi ke anak-anak kelas 6 ingin diadakannya pertandingan kasti antar kelas. Kemudian tujuan yang lain itu mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kreativitas melalui pembelajaran SEM. Ini Kak, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Ini
tidak berurut ya Kak ya. Maaf, maksudnya di sini Kak, nomor 1 ini kan capaian. Peserta didik memahami teknik dan peraturan dalam permainan bola kasti. Ini capaiannya. Langkah-langkahnya di sebelahnya. Langkah-langkahnya itu melakukan pengenalan teknik dan peraturan dalam permainan bola kasti. Kemudian hasil yang diharapkan, nih, peserta didik mampu menyebutkan teknik dan peraturan dalam permainan bola kasti. Jadi dia ke kanan Kak. Ya, capaian, langkah, hasil. Jadi bukan dari atas ke bawah ya. Jadi dari kiri ke kanan. Itu Kak, sampai ini. Capaiannya peserta didik dapat bermain dengan teknik dan peraturan yang benar. Langkah-langkahnya itu melakukan latihan fokus pada teknik dan peraturan permainan kasti ketika jam PJOK. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan teknik dan peraturan dalam permainan bola kasti. Capaian yang terakhir, peserta didik dapat melaksanakan kompetisi permainan bola kasti. Langkah-langkahnya yaitu melakukan pengenalan dan demonstrasi tentang cara dan struktur membuat kompetisi. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu menyelenggarakan kompetisi permainan bola kasti. Lanjut ini struktur program Kak. Jenis program kokurikuler. Siswa yang dipesertakan kelas 4, 5, dan 6 dilaksanakan ketika kelas meeting Kak. Minggu depan rencana Kak. Minggu depan berarti tanggal 9. Ini asetnya Kak. Asetnya manusianya itu kepala sekolah, guru, dan siswa. Aset fisik, taman sekolah, serta alat pendukung lainnya. Lingkungannya, rencana evaluasinya ini Kak. Pertama diobservasi dulu, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Rencana evaluasinya. Dan ini kemungkinan tantangan. Oke Kak, mungkin itu saya dapat saya sampaikan Kak. Terima kasih. Oke, ya cukup bagus ya Kak ya. Berarti ini tinggal ini ya, tinggal pelaksanaan ya Kak ya. Iya Kak, tapi nunggu itu kelas meeting Kak. Ya, kelas meeting. Berarti bagaimana keterlibatan dari rekan guru atau nantinya ada membuat panitia untuk kegiatan tersebut? Karena ini antar kelas ya, rencananya kan? Dan itu dipertandingkan. Iya, pertandingkan. Oke, berarti ada juga juaranya nanti ya, siapa menjadi yang terbaik kan? Ada, kemarin kan dari usulkan juga kan, minta sama sekolah lah untuk dana ya kan gitu Kak. Pialanya paling kan dibuat dari kue gitu aja Kak, kue dendeng gitu, untuk buat kayak piala gitu lah Kak. Oh iya, iya. Berarti tinggal pelaksanaan. Gimana tanggapan dari rekan-rekan semuanya atau kepala sekolah Kak? Kemarin kepala sekolah kan nanya, dia kan masalah apa latar belakang anak banyak main sepak bola kan gitu. Ini kalau dibuat program nih boy gitu ya kan, ini ngaruh nggak nih anak-anak masih tetap suka main sepak bola atau gimana gitu kan? Oke, ini udah buat program ini buat kayak gini pertandingan, ngaruh nggak atau anak-anak tetap juga suka main sepak bola aja, tak tertarik main kasti gitu. Itu kemarin ditanya sama kepala sekolah kan. Nah, itulah Bu, kita tengok evaluasinya Bu di akhir nanti. Atau ini cuma kelas meeting aja, siap tuh anak tuh main bola lagi mungkin biasa atau gimana gitu ya kan. Ada pengaruh atau tidak.
program yang Boy buat nih kemarin itu ditanya ke sekolah. Oke. Mudah-mudahan setelah ini jadi kalau biasanya Kak, kalau pembelajaran PJOK berarti tetap dengan materi yang kita sampaikan, setelah itu sepak bola harus gitu. Biasanya saya kasih ya Atau Kak, mereka bermain itu pada jam istirahat atau gimana gitu? enggak Kak, ini kan kan 3 JP juga enggak. Nanti 30 menit terakhir Ya. baru saya kasih Kak main itu sepak bola Kak. Pokoknya JP 1, 2 itu sesuai modul ajar saya dulu Kak. Saya bilang gitu kan. Tapi nanti tinggal setengah jam lagi 30 menit kan sebelum istirahat, barulah anak tuh yang mau main sepak bola, mau main racket. Tapi rata-rata sepak bola semua sih Kak. Padahal saya kasih kebebasan kan, mau main racket, mau main ini, tapi tak ada yang milih, semuanya pengen main bola gitu Kak. Kalau gitu Kakak sebenarnya bisa membuat program ekstrakurikuler sepak bola, karena memang banyak antusias itu kan. Betul Kak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Kak Boy. Satu lagi lah nih, masih ada waktu 10 menit. Siapa yang bersedia? Kalian? Oke Kak? Bisa minta tolong Kak Boy, Minta tampilkan tolong Kak Boy? layarnya. Apa? Saya pakai HP Kak. Oke. Silakan. Boleh Kak Boy. Oke, kirim aja Kak Rian. Sekejap ya. Oke, silakan Kak Melda. Kak Dila, Imam minta izin keluar dulu boleh? Soalnya Imam ke kota, ada urusan. Oh gitu. Bentar lagi, kita 10 menit lagi loh. Ini mau itu Kak, mau ngantar paket ke travel, ini travelnya mau berangkat. Oh gitu, ya udah. Ini HP-nya di itu aja. Tetap masuk aja. Iya Kak, makasih ya Kak. Ngelek pula nih. Kak Iis mana nih? Kak Ngelek Iis? lah. Kak Iis masih sakit? Oh ini dia. Saya Kak, Ya. saya masih di Bengkalis Kak. Oh, masih di Bengkalis. Oh enggak ngawas ya Kak ya? Ngawas Kak, minta izin 3 hari Kak. Masih nih. Nggak ada masih yang sakit. ngurus di perumahan Kak. Jadi pulang sebentar. Masih ini ya, masih belum sehat ya kondisinya. Badannya sehat Kak, cuman ini tangannya habis itu kemarin. Udah diperbaiki, cuman mungkin karena lasa Kak, masih agak bermasalah dikit. Diperbaiki maksudnya gimana nih Kak? Tangannya patah atau gimana gitu? Iya, patah Kak. Patah maksudnya. Patah karena kecelakaan itu gitu. Iya, kecelakaan kemarin itu Kak. Oh, tangan sebelah kanan, sebelah kiri. Kiri Kak, kanan masih aman. Oh, yalah Kak, hati-hatilah Kak bawa kendaraan Kak. Insya Allah. Yang lain juga hati-hati kalau bawa kendaraan, jatuh rupanya sakit. Bang Fadila jauh-jauh hati-hati Bang. Oke, udah Karian. Mana slide-nya Kak? Udah muncul Kak Boy. Udah, ini lagi mendownload Kak, dia ngirim PDF, lagi download di WA nih Kak. Oke. Besar filenya nih Kak Rian, 33 megabyte PDF-nya. Ngeri, apa isinya ini? Betul. Isinya apa aja, slide aja. Cuma dari Canva.
agak lama ya Kak Boy ya. Oke, siapa yang bisa Kak Randy sambil menunggu mendownload Nampaknya sih Kak Randy mau nih, Kak. kalian? Ya, silakan. Udah, bisa. Video Silakan Kak Randy, boleh berbagi. video apa Kak? RTL kemarin. Ya, RTL kemarin. Tunggu bentar Kak. Buka. Jangan ketawa ya Boy ya. Ada ketawa. Rian ketawa. Ya, kayak gitulah. Ada. Udah. Boleh tembak. Udah Kak. Oke, sudah. Langsung kenal Bapak Tuang. Oke, lanjutkan videonya Kak. Oke, bagaimana tanggapan dari rekan guru, terus bagaimana tanggapan dari kepala sekolah, apakah kegiatan ini atau program ini sudah Kakak lakukan? Oke, silakan Kak. Rencananya ini habis ujian nanti ya Kak. Halo? Iya, selesai ujian ini Kak. Oke. Tanggapannya bagus dari Kapsek juga dari rekan-rekan guru kan. Karena kan kami belum ada juga membuat ini kan Kak kegiatan SEM ini di sekolah. Ya, ya bagus lah dari rekan-rekan guru yang lainnya. Yang mau mendukung saya pribadi maulah yang dari guru agamanya, guru kelasnya mendukung semua ya Kak. Terus ini berkolaborasi dengan tim GSS juga ya? Iya,
dengan tim GSS juga, semuanya lah Kak. Semua hampir semua personil saya libatkan sini Kak. Jadi tahu kan kerjanya kan. Peserta didik sudah disampaikan? Udah, alhamdulillah udah. Sudah disampaikan. Berarti ini rencananya akan kakak lakukan itu untuk kelas atas kah atau keseluruhan? Semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, 1 sampai 6. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya buat apa ini aja, quarter aja, tim hore. Ya. Oke. Kelas 4, 5, 6 yang tandingnya, yang melakukan. Oke. Untuk ininya, untuk panitianya dilibatkan kelas tinggi juga. Ya. Guru ada juga sebagian Kak, untuk mama apa ya kan. Dan ini dipertandingkan nih seperti yang Kak Boy buat. Iya. Berarti nanti ada ininya juga ya. Ada siapa yang unggulnya juga ya. Berarti ada juaranya, otomatis ada pendanaannya juga ya Kak ya. Dengan bendahara. Ya Kak Fadlah. Bendahara ya. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Randy untuk pemaparannya. Oke, Kak Rian sudah bisa? Penasaran nih. Kak Rian buat programnya ya? Tergantung Kak Boy nih Kak. Tergantung Kak Boy. Bisa Boy. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak kepada Kak Boy karena telah memberikan contoh ya. Jadi saya secara umum Kak, saya melihat contohnya Kak Boy nih Kak. Cuman kan isi dan temanya berbeda Kak. Karena kemarin kan saya sempat kebingungan lah kayak mana nih. Jadi minta kirim sama Kak Boy, langsung saya kerjakan, langsung saya sosialisasikan Kak. Jadi saya masih tahap sosialisasi Kak ya. Cuman masih tahap menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepada guru waktu di hari Sabtu tuh Kak. Jadi waktunya mepet, belum sempat lah Kak untuk membahas juara atau lain sebagainya itu belum sempat. Oke, jadi di sini Kak aktivitas yang akan dilaksanakan yaitu adalah permainan rakyat Kak, yaitu permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor Kak. Jadi latar belakangnya yaitu peserta didik saat ini kan sering melakukan game online Kak, ketimbang permainan rakyat. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, saya memiliki ide lah Kak, dan memang idenya itu muncul dari pembelajaran juga Kak. Pembelajaran kan ada juga tuh Kak di kelas 5 kan, permainan gobak sodor untuk aktivitas gerak, berjalan, berlari, dan melompat dengan Kak. Jadi ada permainan gobak sodor. Oke. Lanjut Kak Boy. Tujuannya yaitu menumbuhkan dan menghargai keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, selanjutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, serta terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Berikutnya Kak Boy. Ini Kak, untuk capaian langkah dan hasilnya Kak, saya kayaknya salah tangkap dengan Kak Boy Kak. Kak Boy kan dari kiri ke kanan tuh Kak. Saya kira ini beda-beda Kak. Misalnya capaiannya apa, langkah-langkah bermainnya seperti apa, baru hasil yang diharapkan. Kalau saya ini kayak nggak berurutan satu persatu gitu Kak. Mungkin saya cuma melihat, oh Kak Boy ada capaiannya, yaudah saya buat capaiannya apa kan gitu Kak. Terus langkah-langkah bermainnya seperti apa, saya kira seperti itu kan. Jadi inilah nih Kak, capaiannya apa, langkah-langkahnya, dan hasil yang diharapkan. Kak Boy ikhlas Kak Boy ya, saya contek ya. Amal jariah Kak Boy. Berikutnya struktur program. Jadi ketua pelaksananya saya sendiri Kak ya, untuk pihak terkait, guru kombel, dan melibatkan seluruh siswa kelas 5 dan kelas 6 Kak. Untuk mitra dalam kombel, kepala sekolah, ketua kombel, serta guru PJOK, dan rekan-rekan komunitas belajar. Aset yang dimiliki ada manusia, ada aset fisik, lingkungan, finansial, dan politik.
Berikutnya rencana evaluasi yaitu observasi dan refleksi peserta didik. Untuk kemungkinan tantangan juga begitu Kak ya, karena mungkin untuk tantangan ini sebagian besar mungkin sama Kak ya, berkaitan dengan kondisi alam Kak ya. Karena kan tidak semuanya punya gedung olahraga kan Kak, apalagi aktivitasnya tuh aktivitas di lapangan. Jadi kemungkinan tantangan terbesarnya itu adalah cuaca, apalagi kita kan masuk ke siklus cuaca ini Kak ya, cuaca hujan gitu kan. Jadi kalau cuacanya mendukung, kemungkinan aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan solusinya sama seperti rekan-rekan yang lain mungkin ya, terutama Kak Boy, yaitu mengatur jadwal dan pelaksanaan dengan efisien Kak. Jadi tidak bertele-tele Kak. Kalau bisa diselesaikan 1 hari, insya Allah diselesaikan 1 hari. Mungkin sekian Kak, terima kasih. Oke, dari program yang kakak buat ini, bagaimana tanggapan kepala sekolah? Untuk tanggapan kepala sekolah mungkin sih Kak, alhamdulillah dia mendukung kan, karena memang untuk mengisi waktu luang anak-anak itu kan kelas meeting kan memang belum pernah dilakukan tuh Kak. Jadi kadang-kadang kan anak-anak tuh kan kalau sudah selesai ujian ada yang tidak datang gitu kan. Jadi untuk untuk mengisi kekosongan waktu tersebut, jadi kepala sekolah tuh mendukung lah supaya anak-anak tuh tetap hadir ke sekolah gitu kan. Ada kegiatan yang positif gitu kan. Begitu juga rekan-rekan lainnya Kak. Sewaktu saya menyampaikan itu ya responnya bagus lah kan. Sama juga seperti respon kepala sekolah gitu Kak. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya kegiatan program yang kakak lakukan ini, dan mudah-mudahan ada program-program lainnya yang nantinya yang kakak buat ke depannya. Jadi tidak melihat Kak Boy lagi. Oke Kak? Ya, oke. Oke, baik, mungkin itu saja untuk kegiatan kita untuk tatap maya pada hari ini ya. Silakan kakak-kakak persiapkan untuk bukti karyanya. Diusahakan 3 hari ini sudah bisa di-upload di LMS dulu ya, jadi biar prosesnya cepat, jangan ditunda-tunda ya Kak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bagi kakak-kakak yang belum tuntas atau belum lunas tugas-tugas yang lainnya, tolong di-upload ya. Masih ada sampai 13 Desember ini. Mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat berkah ya, Kak, ya. Yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita. Oke, silakan Kak pimpin doa. Oke, silakan Kak Rian. Oh iya, saya Kak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, sama-sama kita mendoakan rekan kita ya, Kak Nasrul. Semoga diberikan kesehatan dan tetap semangat. Jangan patah semangat Kak Nasrul ya. Oke, baiklah, mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada fasilitator. Oke, terima kasih Kak Rian. Oke, Kak Boy bisa bantu untuk foto bersama. Saya tutup dulu. Stop dulu rekod.